Ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya dan Pak Julham mengadakan kegiatan pengimbasan aksi nyata di modul 14 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif nantinya akan diterangkan sama Pak Julham dari awal pembelajaran nanti. Saya di sini dan Pak Julham sama-sama masih berproses untuk menerapkan apa yang kami dapat di dalam kelas. Jadi mengajak Bapak Ibu di sini sama-sama kita berproses untuk menjadikan anak generasi kita tumbuh dan kembang sesuai dengan kodratnya, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan merdeka belajar. Ada lagi Pak? Oke, kita mulai dari Pak Julham. Silakan. Saya di sini. Ntar Pak Bojan ya. Mungkin bisa juga. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya pada kita semua dapat kita hadir di ruangan komite ini dalam rangka seminar budaya positif sebagai bentuk aksi nyata kami dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Binjai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga serta para sahabat. Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya kami untuk menyampaikan hal ini. Satu yang perlu kami sampaikan, ini bukanlah hanya bentuk sesungguhnya, bukan hanya bentuk sebagai tugas kami dalam program guru penggerak, tapi lebih dari itu sebetulnya pada materi ini penting sekali kita pahami bersama agar dapat kita lakukan di SMP Negeri 9 Binjai ini. Saya pribadi, Bu Eka juga merasakan ketika pada materi ini banyak hal-hal yang selama ini kita lakukan dalam pembelajaran, bahkan dari awal belajar sampai sekarang masih kita lakukan, dan ternyata ini bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan kita ini. Ya. Budaya positif, apa sebenarnya budaya positif itu? Saya tidak akan menjelaskan secara apa, inilah tujuan pembelajarannya adalah agar kita memahaminya pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman, nyaman. Kemudian harapannya nanti kita nih, jadi bukan guru penggeraknya, harapannya kita nanti mampu bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa sih nilai-nilai kebajikan universal? Universal ini maksudnya tidak tersekat misalnya kepada suku, ras, bahkan agama. Jadi nilai-nilai ini bisa diterima semua kalangan. Baik, apa itu sebetulnya budaya positif? Saya tidak menjelaskan secara bahasa apa itu budaya positif, tapi ini kami. Iya ya. Oke, silakan. Oh enggak, di sini. Di situ aja Kak. Sebentar. Ngapain? Sebentar aja keluarnya. Biar kita bagi kelompoknya. Nggak apa-apa lah. Jadi tugas ibu bagaimana kakak ini tapi itu membujuk mereka bagaimana supaya ibu-ibu berhasil membuka ya kan? Tapi pokoknya kepalanya. anggap ini pengen tahu isinya apa gitu, harus penasaran. Boleh dipaksa, boleh dicubit, boleh digelitik. Kalau ada uang boleh pun dikasih uang biar dibukanya itu. Pokoknya pokoknya tugas ibu bagaimana bisa membuka kepala tangannya. Dipaksa boleh, intimidasi boleh. Pokoknya itu tugasnya adalah kan kenapa di kepala. Yang di dalam sini adalah yang kita genggam adalah rahasia. Bujuk kan boleh. Yang ini sangat penting bagi nggak boleh lah, nggak boleh. Ya? Okay. Geliti aja, geliti ya.
pokoknya harus Pokoknya. berhasil. Nah, itu aja. Kasih nanti Tujuannya supaya orang kita tuh bisa, membuka Bu Marian kayaknya kepanjangan situ aja dan nggak harus apa-apa. Nah, berhasil. supaya orang tuh Kalau nanti bisa berhasil di ya sebelah. nggak masalah. Pokoknya kayak mana lah caranya? Ya tujuannya. Iya, nanti situ bisa, nggak apa-apa. Ya nanti mungkin Pak Julham yang apakan. Udah Iya, udah nggak apa-apa. Oke. Iya, pokoknya satu aja, jangan ada dua. Iya, bentar. Sudah? Iya, suka hati sampai ngepal kan datangnya Pokoknya satu orang bagaimana satu kita lah. mempertahankannya? Satu aja. Sudah? Ya. Oke. Sudah, Pak? Siap? Oke, silakan kita persilakan Oke, masuk silakan, kembali. Kak. Kami persilahkan masuk duduk di sebelah siapa, silakan pilih, nggak apa-apa. Mau di sebelah siapa? Kan ini kami berbagi. Kami persilakan. Slide-nya next aja kan? Oke, ini aja. Oke. Baik, Bapak, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku. Nah, jadi ini Diana Gosen, Amerika Serikat, seorang psikologi, mengatakan bahwa ada alasan orang setiap berperilaku itu memiliki motivasi. Ada 3 motivasi. Saya berdiri aja lebih nyaman. Oke. Yang pertama yaitu orang melakukan kegiatan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita kan Bu, setiap melakukan kegiatan kan pasti ada alasan, ada motivasinya. Jujur saya sendiri untuk jadi guru penggerak, alasan saya, motivasi saya itu awalnya untuk memenuhi jam yang dijanjikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itulah tujuan saya awalnya, motivasi saya. Dan walaupun janjinya ya gitulah ya kan. Nah, kemudian seiring berproses saya menikmati mengikuti guru penggerak ini. Saya mendapatkan banyak manfaat dan akhirnya saya mendapatkan motivasi jadi guru penggerak ini. Saya ingin menjadi seperti apa nanti, guru sebagai apa. Itulah terakhir motivasi saya. Nah, jadi menurut Diana Gosen, ini kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi yang perilaku paling rendah, di mana dia akan bertanya dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan jika saya tidak melakukannya. Contoh, ada kasus di sini Pak, ada ya Pak. Misalkan ada kasus seorang siswa namanya Doni. Dia pekerjaannya selalu merebut makanan bekal kawan-kawannya. Jadi kawannya ini selalu laporlah ke wali kelas atau guru lain. Bu, si Doni ini kok selalu mengambil makanan saya, bekal kawan-kawannya. Itu yang kebutuhan ya Pak, maaf. Astagfirullah. Ya, maaf ya Bapak Ibu, kesemangat, kelompat. Jadi, ini untuk PR ya Pak. Misalkan anak-anak, misalkan ada tugas nih. Jadi dia di rumahnya, misalkan ada tugas nih PR, pekerjaan rumah. Dia akan berpikir seperti ini untuk mengerjakan PR. Apa ya yang kalau saya tidak lakukan mengerjakan PR ini, kena hukuman atau tidak? Besok saya diapakan ya? Itulah pertanyaan yang di dalam motivasi dia. Jadi dia melakukan bukan karena kewajiban dia sebagai siswa, tapi karena takut menghindari hukuman. Oke. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini akan bertanya dalam hatinya, apa yang akan saya dapatkan jika saya mengerjakan sesuatu. Jadi dia bekerja, mengerjakan tugas. Kerjakanlah tugasku. Besok ibu ini ngasih aku pujian. Contoh. Atau besok Bu Murni ya kan ngasih uang 2.000. Iya, kalau guru penggerak dikasih jam banyak, saya semangat waktu itu. Awalnya saya itu loh Bu. Itu salah satunya. Atau Bapak Ibu datang tepat waktu, biar nggak dimasukkan namaku di catatan terlambat. Atau biar dapat pujian dari kepala sekolah. Itulah salah satu dari motivasi yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ini, kita akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya?
Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah ya, yang saya bilang tadi, saya seiring berproses, saya ingin menjadi guru yang seperti apa ya. Saya ingin mengimbaskan ilmu ke siswa bagaimana. Jadi kalau punya motivasi ini, tanpa harus ada imbalan, tanpa harus ada hukuman tadi, atau tanpa menghindari ketidaknyamanan, maka budaya positif itu akan tumbuh di dalam pribadi kita. Ya, seiring waktu kita juga menumbuhkan pribadi 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival. Di mana kebutuhan ini bersifat fisiologis. Contohnya bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis ini salah satunya yaitu merupakan proses reproduksi di mana untuk tetap bertahan hidup. Nah, jadi yang tadi saya dahulukan tadi contohnya kasus Doni. Contohnya bahwa ada si Doni ini mengadu kepada Ibu Ambar bahwa dia selalu mengambil bekal temannya, merebut bekal temannya di sekolah. Nah, jadi di sini dalam kasus Doni ini bahwa si Doni itu lapar, artinya kebutuhan dia untuk makanan itu tidak terpenuhi dari rumah sehingga dia nakal dengan temannya. Nah, akhirnya dia merebut makan siang kawan-kawannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah alasan si Doni kenapa dia mengambil makanan dari teman-temannya. Kemudian yang kedua, saya cepat ya Bu, nanti kalau kurang diperjelas sama Pak Julham. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Pada kebutuhan ini, setiap manusia itu ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima di lingkungannya. Jadi kalau dia terpenuhi dengan kasih sayang, merasa diterima, dianggap oleh kelompoknya, dan kita juga sebagai guru, ini termasuk kesenangan ya Pak? Beda? Iya. Iya. Rasa sayang beda ya Pak ya? Beda. Tuh, kayak mana ini Pak? Nanti videonya bisa di crop. Iya, nggak apa-apa, udah lanjut aja, bisa dipotong. Oke, untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, dan kelompok di mana dia bisa diterima. Dia ingin diakui kompetensinya. Saya mampu loh. Jadi seperti itu. Pada kasus Doni bagaimana Bapak Ibu? Kenapa dia mengambil makanan teman-temannya? Dia itu ingin diterima dengan temannya, makanya dia mengadu pada wali kelasnya. Panggil orang tuanya gitu. Iya, dia ingin diperhatikan gitu sama teman-temannya, sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya dipanggil gitu. Bagaimana dia di sekolah itu untuk terpenuhi kebutuhan yang kedua. Kemudian penguasaan. Pada kebutuhan orang yang memiliki pengakuan atas kemampuan yang tinggi ini, dia akan senang menjadi seorang pemimpin di kelasnya. Dia ingin diakui, tapi kebanyakan orang yang jadi pemimpin ini orangnya cerdas. Dia kalau melakukan kesalahan dia akan merasa kecewa gitu jadi seorang pemimpin. Dalam kasus si Doni tadi berarti dia ingin diakui ya Pak ya, diakui oleh teman-temannya, iya kemampuannya gitu. Pokoknya dia ingin jadi pemimpin lah, seperti itu. Atau Bapak tambahin Pak lanjutannya? Iya, nggak apa-apa, cip aja. Oke, kemudian kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dimana walaupun kita di sini diberi kebebasan, bukan berarti siswa itu bebas untuk melakukan sesuatu sesuka hatinya. Bebas dalam arti bebas memilih kesenangannya, tapi dengan hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian bebas dia menginginkan pilihannya. Ini salah satunya yang dapat kita terapkan sebagai guru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kalau kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, otomatis siswa akan senang mengikuti pembelajaran kita. Itu salah satunya. Kalau siswa senang,
pasti mereka akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran kan Bapak Ibu. Nah ini kayaknya Bapak Ibunya pun udah mulai nggak senang. Udah ngantuk saya. Oke lanjut next. Oke. Kebutuhan kesenangan ini udah ya Pak tadi? Udah. Oke. Oke, lanjut deh. Oke, lanjut lah Pak. Oke Bapak. Saya lanjutkan Pak. Ya, Bu Eka grogi deh ini. Grogi. Baik, gini, saya tambahin sedikit. Boleh. Jadi gini, 5 kebutuhan dasar pokok itu jadi gini. Ketika melihat suatu permasalahan kita. Dan kita juga sebagai guru ini termasuk kesenangan ya Pak? Beda? Iya. Iya. Rasa sayang beda ya Pak ya? Beda. Gimana ini Pak? Nanti videonya bisa di crop. Iya, nggak apa-apa, udah lanjut aja. Bisa dipotong. Oke, untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan kelompok di mana dia bisa diterima. Dia ingin diakui kompetensinya. Saya mampu loh, jadi seperti itu. Pada kasus Doni bagaimana Bapak Ibu? Kenapa dia mengambil makanan teman-temannya? Dia itu ingin diterima dengan temannya, makanya dia mengadu pada wali kelasnya. Panggil orang tuanya gitu. Iya, dia ingin diperhatikan gitu sama teman-temannya, sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya dipanggil gitu. Bagaimana dia di sekolah itu untuk terpenuhi kebutuhan yang kedua. Kemudian penguasaan. Pada kebutuhan orang yang memiliki pengakuan atas kemampuan yang tinggi ini, dia akan senang menjadi seorang pemimpin di kelasnya. Dia ingin diakui, tapi kebanyakan orang yang menjadi pemimpin ini orangnya cerdas. Dia kalau melakukan kesalahan dia akan merasa kecewa gitu jadi seorang pemimpin. Nah, dalam kasus si Doni tadi berarti dia ingin diakui ya Pak ya, diakui oleh teman-temannya. Iya, kemampuannya gitu. Pokoknya dia ingin jadi pemimpin lah. Nah, seperti itu. Atau Bapak tambahin Pak lanjutannya? Iya, nggak apa-apa, cip aja. Oke, kemudian kebebasan kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dimana walaupun kita di sini diberi kebebasan, bukan berarti siswa itu bebas untuk melakukan sesuatu sesuka hatinya. Bebas dalam arti bebas memilih kesenangannya, tapi dengan hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Kemudian bebas dia menginginkan pilihannya. Ini salah satunya yang dapat kita terapkan sebagai guru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kalau kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, otomatis siswa akan senang mengikuti pembelajaran kita. Itu salah satunya. Kalau siswa senang, pasti mereka akan senang mengikuti kegiatan pembelajaran kan Bapak Ibu. Nah ini kayaknya Bapak Ibunya pun udah mulai nggak senang. Udah ngantuk saya. Oke lanjut next. Oke. Kebutuhan kesenangan ini udah ya Pak tadi? Udah. Oke. Oke, lanjut deh. Oke, lanjut lah Pak. Oke Bapak. Saya lanjutkan Pak. Ya, Bu Eka grogi deh ini. Grogi. Baik, gini, saya tambahin sedikit. Boleh. Jadi gini, 5 kebutuhan dasar pokok itu jadi gini. Ketika melihat suatu permasalahan, kita contohkan tadi ada namanya sini si Doni. Jadi lupa dinampilkan kasusnya gini. Dia ini suka ganggu di kelas. Iya, kasusnya ditampil. Makanan kawannya ini diambilnya. Anggaplah anak-anak kita bawa bonton atau jajan, dia tukang ngambil gitu. Jadi ketika melihat permasalahan ini, jangan langsung kita vonis si anak ini bandel. Oh memang nakal kali, jangan. Yang pertama, kita harus pulangkan ke yang 5 nih. Pasti dia melakukan itu salah satu dari yang 5 ini. Contoh, coba tanya dulu, jangan-jangan kenapa diambilnya? Memang lapar dia. Berarti dia masuk ke pemenuhan. Iya, bertanya lapar dia. Jadi kalau menghadapi permasalahan itu, solusinya jangan dimarahin. Ya, kayak mana dia supaya orang lapar dia. Jadi dia bandel tuh, mungkin kalau dia kenyang nggak diganggunya kawannya itu. Oke, kalau dia terkait sini. Yang kedua, ini dia kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia gini, dia mengganggu itu memang mau cari perhatian. Supaya apa? Supaya dia ditegur sama gurunya.
Bahkan dia sampai ini supaya dipanggil orang tuanya. Sampai kayak gitu karena memang dia butuh perhatian. Rasa kasih sayang. Ini kasih sayang ini maksudnya perhatian tadi. Simpelnya gini, ada anak-anak tuh misalnya Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. ya baik. Di sini mungkin ini kan rancangan gitu. Tapi satu yang kita ambil pelajarannya gini Bu Bayu. Apa yang dilakukan tadi tidak langsung ditanya, solusinya tuh ditanya sama dia. Jadi apa gitu? Inilah manajer, jangan langsung, artinya ditanya dulu kenapa dia terlambat, jangan langsung di posisi penghukum dia, tapi tetap untuk sampai kepada posisi manajer ini, kita memang perlu juga posisi sebagai teman, kita tetap perlu, posisi sebagai pemantau tetap perlu, bukan berarti itu kita tinggalkan. Untuk dapat kita ke sana kan kita harus jadi posisi pemantau juga. Jadi jangan pikir posisi manajer ini satu-satunya cara, enggak. Untuk sampai ke manajer, posisi sebelumnya juga mendukung, tapi jangan berhenti di situ sampai terutama dalam penentuan keputusannya. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Terakhir. Iya, tadi di situ disinggung keyakinan kelas, ibu-ibu sekalian. Keyakinan mana yang kamu langgar katanya. Coba kalau kita nanya kayak gitu sekarang sama anak-anak, nah, keyakinan mana yang kamu langgar? Keyakinan apa keyakinan? Saya Islam kan, saya Kristen Pak. Pasti ke sana kan jawabannya. Kenapa? Karena sekolah kita belum ada punya keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan kelas ini termasuk juga keyakinan sekolah itu perlu. Itu perlu supaya apa? Supaya nilai-nilai ini tadi nih, budaya positif tadi terbangun di SMP Negeri 9 Minjai ini. Nah, kita nggak usah cerita sekolah dulu. Kita buatlah di kelas kita. Mana kelas yang belum ada? Sebetulnya nggak hanya kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga bisa terapkan ini. Ini bukan terkait dengan kurikulum merdeka, semuanya. Jadi harapannya memang guru, wali kelas bersama guru nyusun ini terlibat semua dan ditandatangani, disepakati sehingga muncul. Dan bagaimana cara menyusunnya? Ini dia tahapannya. Yang pertama, kita mempersilakan warga semua, murid-murid di sekolah untuk curah pendapat. Jadi ditanya dulu sama siswa peraturan yang perlu disepakati apa nih, supaya enak belajar kita ini di kelas. Apa yang perlu kita sepakati tuh, kemudian semua dicatat, bisa dalam bentuk misalnya ada di kertas apa namanya itu, tempel-tempel tuh kan, semua nempel di situ kan. Kita minta semua harus mengeluarkan pendapatnya dan jangan diarahkan kepada keinginan kita, biar aja, cuman kita arahkan, maksudnya kita batasi untuk di kelas, jangan kemana-mana gitu kan. Dan untuk kebaikan belajar di situ yang perlu kita tekankan. Tapi apa yang keluar biar saja. Kemudian susun keyakinan kelas tadi, gantilah misalnya dari keluar itu biar aja anak mau nulis apa dengan kata-kata positif. Contoh, jika dibuatnya jangan berlari di kelas atau di koridor, kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Kita pakai kalimat Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? nggak dikasih kesempatan ngomong. Malas sekali ya kamu jadi anak.
Oh. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kak Tina ini. Sana. Kamu keliling lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu penghukum tadi ya. Nampak jelas kan dia? Membuat Intonasi rasa bersalah. suaranya, ya kan? Oh, nampak jelas dia. Hukum ya. Ya, ini pembuat rasa bersalah. Tadi penghukum. Namanya mencontohkan. Iya. Cuman kan tadi 5 posisi kontrolnya berbeda. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, Nadanya berbeda kan? sudah ditegur bapak kepala sekolah. Ya. Nah, Ada nih kita yang Kan seperti merasa bersalah anaknya kan kak. kamu. Tadi gara-gara dia kepala sekolahnya Gimana marah. ini? Maaf, Bu. Aduh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Membuat bersalah Ibu siswanya. tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Dia bawa nama kepala sekolah terus. Iya, nampak kan? Nah, di sini anak merasa bersalah nih gara-gara dia ibunya dimarah kepala sekolah, jantungan lagi. Kalau di Oke. keluarga mami bapak nanti dimarahi bapak gitu ya. Iya. Heeh. Oke, kita lanjut. Itu posisi membuat rasa bersalah. Bapak marah kan gitu loh. Posisi Nah, kamu iya. merasa bersalah. Enggak, nih kita potong. Oke. Ini teman. Nah, ini teman. Iyalah kak. Selamat pagi, Bu. Iya, senyum-senyum anaknya masih. Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya Lagi. Kalau di Oke. keluarga mami bapak nanti dimarahi bapak gitu ya. Iya. Heeh. Oke, kita lanjut. Itu posisi membuat rasa bersalah. Bapak marah kan gitu loh. posisi Nah, kamu iya. merasa bersalah. Enggak, nih kita potong. Oke. Ini teman. Nah, ini teman. Iyalah kak. Selamat pagi, Bu. Iya, senyum-senyum anaknya masih. Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap bisa kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Nah, Bisa kan? ya, bikin senang ibu demi ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Iya. Kamu ini ada-ada saja. Iya, itu sebagai teman. Ini pemantau atau monitor. Aduh. Nan!
Maaf Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, ini posisi yang diharapkan. Nanti kita kuatkan di sini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Oh iya. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa Yang tinggi setelah hitam itu semalam. Baik, Rambutnya ya, Kak, ya? menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Iya, baik. Di sini mungkin ini kan rancangan gitu. Tapi satu yang kita ambil pelajarannya gini Bapak Ibu. Apa yang dilakukan tadi tidak langsung ditanya, solusinya tuh ditanya sama dia. Jadi apa gitu? Inilah manajer, jangan langsung. Artinya ditanya dulu kenapa dia terlambat, jangan langsung di posisi penghukum ya. Tapi tetap untuk sampai kepada posisi manajer ini, kita memang perlu juga posisi sebagai teman, kita tetap perlu. Posisi sebagai pemantau tetap perlu, bukan berarti itu kita tinggalkan. Untuk dapat kita ke sana kan kita harus jadi posisi pemantau juga. Jadi jangan pikir posisi manajer ini satu-satunya cara, enggak. Untuk sampai ke manajer, posisi sebelumnya juga mendukung. Tapi jangan berhenti di situ sampai terutama dalam penentuan keputusannya. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Terakhir. Iya, tadi di situ disinggung keyakinan kelas. Ibu-ibu sekalian, keyakinan kelas, keyakinan mana yang kamu langgar katanya. Coba kalau kita nanya kayak gitu sekarang sama anak-anak, nah keyakinan mana yang kamu langgar? Keyakinan apa keyakinan? Saya Islam kata, saya Kristen Pak. Pasti ke sana kan jawabannya. Kenapa? Karena sekolah kita belum ada punya keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan kelas ini termasuk juga keyakinan sekolah itu perlu. Itu perlu supaya apa? Supaya nilai-nilai ini tadi nih, budaya positif tadi terbangun di SMP Negeri 9 Binjai ini. Nah, kita nggak usah cerita sekolah dulu. Kita buatlah di kelas kita. Mana kelas yang belum ada? Sebetulnya nggak hanya kelas 7. Kelas 8, kelas 9 juga bisa terapkan ini. Ini bukan terkait dengan kurikulum merdeka, semuanya. Jadi harapannya memang guru, wali kelas bersama guru nyusun ini terlibat semua dan ditandatangani, disepakati sehingga muncul. Dan bagaimana cara menyusunnya? Ini dia tahapannya. Yang pertama, kita mempersilakan warga semua murid-murid di sekolah untuk curah pendapat. Jadi ditanya dulu sama siswa peraturan yang perlu disepakati apa nih supaya enak belajar kita ini di kelas, apa yang perlu kita sepakati. Tuh,
Kemudian semua dicatat. Dicatat, bisa dalam bentuk misalnya ada di kertas apa namanya itu tempel-tempel tuh kan, semua nempel di situ kan. Kita minta semua harus mengeluarkan pendapatnya dan jangan diarahkan kepada keinginan kita, biar aja. Cuman kita arahkan, maksudnya kita batasi untuk di kelas, jangan kemana-mana gitu kan. Dan untuk kebaikan belajar, di situ yang perlu kita tekankan. Tapi apa yang keluar biar saja. Kemudian susun keyakinan kelas tadi, gantilah misalnya dari keluar itu biar aja anak mau nulis apa dengan kata-kata positif. Contoh, jika dibuatnya jangan berlari di kelas atau di koridor, kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Kita pakai kalimat selain dengan cara yang dilakukan itu, ada nggak cara lain? Itu kita stabilkan dia dulu. Kemudian divalidasi tindakannya. Itu tadi dengan menyanyikan keyakinan kelas tadi. Kemudian tentu dia punya alasan dalam melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinannya, dia mau jadi orang seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut. Ini ada satu contoh praktik budaya positif. Saya lupa ini di mana. Yang ada nama saya ya Pak? Hah? Yang video Eka itu? Video mana ya? Yang ada Bu Eka apa? Ini ya? Kawannya. Ini kayaknya. Iya. Bentar ya, kita coba. Yang segitiga restitusi kan? Iya. Ada namaku pula. Ini cara Apa? kira-kira Enak sih, prakteknya bukan apa. menghadapi. Udah nggak apa. Salam dan bahagia. Ada nama aku. Yang jahat pula. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program Di situ nggak jelas. yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid Tapi susah nerapkan ini semua ya Kak ya. Susah. Aku aja masih ngasih hukuman kadang pakai mana ya? tumbuh dan berkembang Ya menjadi udah, satu itu kebiasaan positif berubahnya itu yang susah kan. akhirnya membentuk karakter Susah. Proses Iya, dialog itu semua kami keluhkan Kak di CGP. yang digambarkan Kami cerita juga nggak mungkin. pada segitiga Tapi kadang namanya orang itu pun ya nyampe ya kayak kami ya. adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu lah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bingung deh. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada Mereka mereka teori terus cuma menyampaikan contoh satu masalah aja. Kita yang suruh kerja ya, tapi ya memang bagus lah ide itu. Muridnya Siang sana. Siang Pak. Sarah pula. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Itulah. Oh, Eka. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ya, tengok tanggapannya. Akan marah apabila ada yang Marah itu aku loh. Sarah Sayuti ya. Nanti Eka yang mau fitnah Iya, selama ini ya. Suka Pada saat kali. itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Bukan itu kurang memerankan ya. Itu sesuatu yang penting buat kamu. Iya. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya oh begitu. Eka. Ya pasti kamu marah dan kesal. Ya, tengok tanggapannya. Akan marah apabila ada yang Marah membuat itu aku seperti loh. itu. Sarah Sayuti ya. Nanti Eka yang mau fitnah Iya. selama ini ya. Suka Pada saat kali. itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah.
Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Pandai-pandai kan orang yang memerankan ya agama kan. itu sesuatu yang penting buat kamu. Iya. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak, saya kan sudah lepas Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes Udah padahal. turun emosinya. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Kalau guru BK-nya kayak gini mungkin Kamu aman semua. yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau Kurus kok, prinsip kamu tidak? kecuali awak. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Enaknya itu ditanya, kenapa kau lakukan itu? Enggak tahu, main-main kok itu aja, enggak ada lain. Yakin Kita lah mau nanya Pak. pun bingung lagi. Iya, Iya kan kak? Habis kita harus saling menghargai. kenapa kau pukul dia? Namun Main ada juga keyakinan yang Mana kita itu? sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya Nah, bisa itu jadi ya. lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki Beristirahat. masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, Iya, kamu menjadi orang seperti enggak apa? tahu. Saya akan menjadi orang bertanggung jawab orang ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Terus tanya lah, kau menghargai orang lain artinya apa? Nggak tahu menghargai orang lain. Bangga sering Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tuh ya Sarah udah full ya. Oke. Ya jangan dibilang Semua guru BK saja. Pada sesungguhnya ini yang paling itu tadi saya bilang nggak bisa ditugaskan hanya kepada guru BK saja atau guru penggerak saja atau pimpinan di sekolahnya saja, nggak bisa, harus bersama. Jadi ini kan contoh, tentu dicontohkan yang baik. Pada prakteknya mungkin tidaklah semudah seperti apa yang kita tonton ini, banyaklah. Untuk itu di sini memang kita coba dari mana kita memulainya. Satu, tadi yang perlu kita lakukan hukuman. Ayo mulai kita tinggalkan hukuman. Kalau mau proses pelan-pelan, ayo dikonsekuensi, memang ada aturan. Tapi harapannya tiap kelas, ayo buatlah sama-sama keyakinan kelas. Sampai kalau bila perlu, kita buat keyakinan sekolah, dipampangkan di situ. Jadi kami udah cerita-cerita sama Bu Eka, sarannya nanti kalau ada penerimaan siswa baru, janganlah foto kami dipampang di situ. Bagus dipampang di situ, keyakinan sekolah muncul di situ. Jadi itu tadi hafal kita, ya kan? Dan ini nggak mesti gini loh. Kita bisa bentuk komunitas, namanya yang baik. Kan kepala sekolah baru kita lakukan. Ini nggak akan jalan-jalan kita, Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita kerjakan. Mudah-mudahan kami juga seperti kata Bu Eka tadi sedang berproses dan kami terus terang awalnya walaupun capek, tapi ketika mendapatkan ilmu-ilmu di guru penggerak ini, terutama kepada materi budaya positif ini seperti gini. Kok dulu waktu kuliah nggak pernah ya diajari gini? Waktu pelatihan guru juga kok nggak pernah ya ada materi seperti ini? Makanya kami sama Bu Eka, ayo Bu Eka kita buat sama ini, jangan hanya karena tugas. Kalau hanya karena tugas, mohon maaf putus-putus saja beresnya ini. Iya, astagfirullah. Iya, itu lagi. Itu yang dapat kami sampaikan sampai sini. Mungkin sebelum ditutup, boleh kita diskusi sedikit ya. Silakan Bu Murni. Pak, tadi setelah memaparkan banyak kali salah ini kan Pak. Iya. Jadi saya ada yang saya tanya. Iya. Jangan buat kesalahan lagi. Iya. PR, bagaimana tentang PR dalam kurikulum pendidikan tentang PR? Oke, saya jawab itu, tapi jawab sesuai dengan pemahaman saya. Jadi gini, makanya saya bilang Bapak Ibu, coba kita kenalilah anak-anak kita dulu. Kalau saya malahan, tapi diskusinya sama si Dwi di rumah kan, cerita gini, kayaknya istri. Mantan, pura-pura nggak tahu. Udah.
cerita gini kan, kayaknya gak usahlah lagi ngasih PR ke siswa. Saya nih, ini pendapat saya, bukan karena kurikulum merdeka, karena gini, contoh, kondisi yang terjadi saat ini, kalau kita kasih PR, berapa orang sih yang betul-betul kerja di rumah? Ya kan, paling bisa 2-3 orang udah banyak. Selebihnya di bawah itu ada dia gini, dia tetap mau mengerjakan PR-nya, tapi dia di sekolah nyontek sama kawannya. Tuh peringkat dulu. Dan ada lagi yang lebih parah, dia udahlah gak usah ngerjain, emang gak mau ngerjain. Nah, saya bilang tadi dari sini coba kita pikirkan apa lagi untuk anak ini. Satu, tujuan kita ingat jangan hanya materi, ingat kita mau menciptakan kondisi tanah yang baik, subur, ada ulat-ulatnya kita campakkan, ada rumputnya kita bersihkan supaya dia bisa bertumbuh kembang bagus. Ibarat tadi jagung tadi memang cantik di hasilnya, enggak dia ompong-ompong. Begitu juga dengan padi. Ibarat anak ini kita menciptakan lingkungan SMP Negeri 9 ini, memang dia nyaman di SMP 9 ini, di kelas ini nyaman, dia enak gitu, enggak terbebani. Bayangin aja gitu ada PR, contoh Bu Murni nanti les keempat, dia belum siap. Saya les pertama nih agama, bukan nggak ngerjain karena saya marah kalau saya kerjain, misalnya gitulah. Dia apa nggak cemas gitu. Pas belajar agama Islam tuh dia terpikir gini, aduh kena marah nanti sama Murni, belum siap nih, gimana ini. Kadang dia berusaha sambil nyuri-nyuri dia ngerjain, cemas dia, berarti dia apa? Nggak nyaman. Coba, bukan berarti tidak boleh memberikan PR, sama, bukan berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak, tapi penghargaan yang seperti kita lakukan selama ini jangan. Silakan di akhir semester kalau sanggup pantau semua kelebihan anak-anak itu, beri dia hadiah sesuai dengan kemampuannya. Oh, kau ini hebatnya di sini, ini hadiahmu karena kau hebat ini ya. Oh, ini kau hebat karena apa? Kau nggak pernah nggak hadir di sekolah. Tapi bukan, kalau ranking saya mengatakan tolong sama-sama kita ajak kawan-kawan kita, tak usah lagi lah buat ranking, bahkan 3 besar aja nggak usah, biar aja. Kenapa? Ya filosofinya gini, ya ikan tuh jagonya di air berenang, jangan suruh di darat dia berlari atau bahkan memanjat. Begitu juga dengan monyet, jangan suruh dia berenang, dia jagonya di pohon lompat-lompat. Itu dia. Jadi kita ke anak-anak ini jangan kita paksa semua harus tahu materi, harus pandai semua agama, tapi dasar-dasarnya tetap harus kita tanamkan. Jadi bukan berarti belajar agama aja, belajar olahraganya enggak. Yang olahraga juga harus belajar dasar-dasar di agama ini. Kewajiban-kewajiban dia menunaikan ibadah itu harus, mana yang kewajiban, tapi di olahraga biarkan dia. Itu dia. Kita selama ini termasuk saya harus misalnya menyampaikan materi satu ini, semua harus paham. Nilainya semua harus 75 minimal. Kan itu yang terjadi selama ini. Bahkan sekarang lebih dahsyat lagi, bukan 75, 90. Dan ini termasuk kalau saya bukan budaya positif. Akhirnya apa? Ini dampaknya bagi guru pun. Gurunya juga perlu masih berkembang loh ini. Gurunya juga dalam masa berkembang. Kalau suasananya nggak positif, gurunya aja udah nggak nyaman. Kayak mana dia mau membawa kenyamanan kepada anak-anak? Dia udah nggak nyaman ini. Diceritain sering terlambat. Karena ada label-labelnya. Oh, ini gurunya sering terlambat ini. Akhirnya dia udah nggak nyaman gitu. Nampak orang situ cerita sedikit cekikikan, ini cerita ya ini. Nggak nyaman dia. Jadi memang kita harus bersama. Tapi yang paling baik itu memulainya dari diri kita. Jangan orang disuruh jangan cakap-cakap. Kita lah mulai menata diri kita. Ada orang ngomong-ngomong gitu, janganlah langsung perasaan. Dari diri kita dulu, jangan orang yang kita suruh berubah. Itu gak akan mungkin. Seperti tadi, kontrolnya ada sama kita. Gak bisa, mau dipaksa kayak manapun tadi. Bu Ali udah coba tarik-tarik tadi, mana gak mau. Ya kan? Iya. Berarti
kalau Kak Sayuti melihat seperti itu, awak butuh kesenangan kurang. Jadi aku senang kalau nengok bukan, senang kalau nengok Kak Sayuti marah-marah gitu. Mungkin seperti itu. Sebetulnya iya, pasti kalau ada setiap tindakan kita yang apa namanya, yang kurang apa dari tindakan kita ini, pasti dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Baik itu yang kita lakukan baik, sekalipun yang kita lakukan itu buruk, pasti dalam rangka memenuhi ini. Jadi makanya hati-hati kita, terutama sama anak-anak kita. Sebetulnya sangat menarik nih Bu Eka. Sebetulnya ada satu lagi, cuman nggak mungkin kita lakukan, nanti aja bisa setelah ini kita lakukan. Kita bisa nilai diri kita sendiri, ada kuesionernya. Sebetulnya kita ini yang mana kurang terpenuhi. Nanti bisa diterapkan anak. Daripada kita menunggu, nanti ada kuesionernya, boleh dicobakan ke anak-anak. Tapi sebelum nyoba ke anak-anak, coba dulu ke diri sendiri. Jangan-jangan sering marah-marah. Jangan-jangan 5 enggak lah. Oh iya, bisa jadi pagi cemana marah-marah, belum sarapan. Iya kan? Nah, di rumah baru mulai macam-macam lah, nggak terpenuhi gitu kan. Kurang piknik. Iya kan? Sibuk apa aja dikerjai, kurang piknik gitu. Mungkin di situ. Baik, itu ada lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ya sedikit lagi, boleh. Jadi kami sedikit tentang saya menurut saya PR dengan budaya positif itu semua. Jadi menurut saya budaya positif itu semua. Jadi menurut saya tidak dilarang, tapi manajer. Itu tidak dilarang, tapi sesuaikan. Bukan berarti hasilnya tidak boleh. Iya, betul. Tapi bikin ininya, manajer yang benar. Betul. Menurut saya seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Iya, memang betul, sama tadi seperti saya katakan. Bukan berarti ngasih penghargaan nggak boleh, ngasih PR nggak boleh, bukan itu. Yuk kita manage dulu dengan baik. Memang betul-betul anak ini itu tadi. Kalau PR itu, bagaimana dengan PR itu? Memang dia kita munculkan motivasi dari dalam dirinya itu. Ini memang tidak mudah, bukan kerja sulit. Makanya yang sanggup mengerjakan ini cuma guru. Profesi lain nggak akan mau. Iya, nggak akan mau. Yang bisa ini guru. Kita nggak bisa berharap dengan yang lain. Makanya yang bisa melakukan ini guru, memunculkan motivasi dari dalam. Nah, di SMP ada 3 tahun. Tapi mohon maaf, makanya kita perlu ciptakan ini. Kita harus akui jujur. Kelas 7 kita sering menyaksikan masuk baik dia nih anaknya. Kelas 9 kok kita tengok ya menurut kita nggak baik lagi. Jadi kita kan perlu kita koreksi apa yang kita lakukan selama 3 tahun di sini. Tapi sebetulnya alhamdulillah kita sudah memulai itu. Memulai itu satu apa? Kegiatan pembiasaan kita itu bentuk salah satu kita bagaimana menciptakan suasana yang positif di SMP Negeri 9 Mejaji. Kemudian gini, sebetulnya pingin gini, bagi tugas malu cerita juga Pak David. Pagi salaman guru itu sangat penting. Pagi disitulah dia. Jadi memang perlu harus ada. Kita dorong lah. Dan saya berpikir gini, kita sama-sama tahu kadang terlambat, sering terlambat. Maksudnya gini, kita bagi tugas. Kalau saya bilang, tapi takutnya nanti kalau saya bilang ini usul aja, bukan harus. Guru BK sangat penting perannya di sini. Karena contoh gini, kenapa saya bilang guru BK? Guru BK kan sebetulnya nggak masuk kelasnya. Jadi dia datang pagi, dia nyalami anak-anak. Nah, gitu masuk ke kelas, kan wilayah kita. Dan mereka, ini cerita-cerita bagi tugas kerja, misalnya gini, mereka belum sarapan atau mereka ada keperluan, setelah masuk anak-anak ke kelas, mereka masih bisa sarapan. Tapi kita kejarkan sarapan di rumah supaya pas sampai sini kita siap untuk ngajar. Bagi tugas itu salah satunya. Atau kita memang bisa, jangan lagi main sistem gini lah. Kita tetapkan ini berdasarkan ini baru itu. Ya kita mana yang memang bisa memperpeluang. Contoh misalnya Bu Epi memungkinkan, ya kan dekat rumah sini mana yang bisa duluan. Salam itu pagi itu bagian dari budaya positif. Pelan-pelan kita dari kecil-kecil dulu. Ya kan baru sampai salam itu pagi itu bagian dari budaya
positif. Pelan-pelan, kita dari yang kecil-kecil dulu. Dia anak baru sampai hal besar, itu dia. Di antara kita aja pun butuh budaya positif. Janganlah kita berbuat karena enak kali dia. Seperti itu, sama kayak hari ini, alah untuk foto-foto orang tuanya, jangan. Enggak. Tidak, sama sekali saya nggak berpikir gitu. Bahkan nggak suka gitu. Paling nggak suka sebelum di kelas, nah foto kan gitu, enggak. Ini karena tuntutan, tapi foto tetap perlu, ada Budama di sini. Makanya saya sepinginnya gini, Budama. Kegiatan gini kan, Budama foto kan secara acak, nggak ada disuruh-suruh dia. Budama dia tolong foto kan. Nah ini, tapi ini kan memang dia suruh Pak Bojan tolong rekamkan ya, tolong foto-foto kan ya. Sebetulnya kurang suka di situ dia. Oke. Iya, Budama ini udah pada posisi motivasi dari diri. Padahal mungkin sebelum, nggak tahu sekarang udah ada SK-nya belum. Dulu pokoknya saya tahu nggak ada SK-nya itu. Di foto-fotonya upload. Akhirnya mungkin orang lebih kenal SMP 9 nih dari Facebooknya Budama ketimbang dari Facebook SMP 9. Itu motivasi dari diri. Sama sebetulnya gini Bapak Ibu. Contoh, saya kaitkan dengan kegiatan pembiasaan. Ini sebetulnya motivasi diri. Contoh, Ibu Ali guru matematika. Apa sih tanggung jawab dia ngajari Iqra Al-Quran? Bu Murni guru PKN. Gak ada tuntutannya di kurikulumnya, gak dikerjakannya, gak apa-apa. Tapi kenapa dikerjakan? Motivasi dari diri. Makanya saya yakin, ayo kita jaga ini supaya apa? Kita tadi itu tertular kepada anak-anak. Saya selalu bilang kepada anak-anak itu, cobalah ngapailah Bu Maryam ngajar Iqra, ngajar Quran. Coba kalian bayangkan. Kenapa? Karena berpikirlah untuk kebaikan kalian, untuk sama-sama kita baik ini. Jadi ayo, bukan tugasnya itu. Ada guru matematika. Kalau guru agama memang udah jalurnya lah, memang harus seperti itu. Itu saja, mungkin Bu Eka ada mau tambahin lagi? Gak ada? Udah, insya Allah udah cukup. Terima kasih pada kawan-kawan sekalian atas waktunya dan mungkin meninggalkan kelas, tapi insya Allah kita berencana untuk kebaikan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk terakhir, nah ini juga nih perlu nih, mintalah kami foto bersama. Itu kan tadi kan Pak. Ciuman kali. Sama kakak itu. Kakak yang foto. Kalau di surga bapak nanti dimarahi bapak gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut. Itu posisi membuat rasa bersalah. Bapak marah kan gitu loh. Enggak, ini kita potong. Oke. Teman. Nah, ini teman. Ini ya lah Kak. Selamat pagi. Iya, senyum-senyum anaknya masih. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap berkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Nah, tengok, bikin senang ibu demi ibu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kami. Iya. Kamu ini ada-ada saja. Iya, itu sebagai teman. Ini pemantau atau monitor. Aduh. Tadi Bu, Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak?
posisi yang diharapkan nanti kita buatkan di sini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekarang maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Oh iya. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa Yang tinggi saat hitam saya itu semalam. Baiklah, Rambutnya ya, Kak, ya? menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm,